What's become known as the Omicron variant was first detected in southern Africa back in November. Kadang-kadang kita mau dipikirkan salah, tak dipikirkan salah. Istilahnya itu hypochondriac ya. Ada orang yang merasa selalu dirinya sakit. Nggak sakit pun sakit. Iya. Nah, itu pikiran. Betul-betul jadi sakit. Makanya ada yang disebut, ya udah tahu klinik, namanya cabin fever. Cabin itu C-A-B-I-N, ya, fever, demam. Orang yang sering ketakutan, sering cemas, kadang mau depresi, lihat orang curiga, itu makin banyak semenjak ada pandemi. Padahal di rumah aja dia. Jadi sama dengan demam orang cabin fever ini musim dingin ini dulu. Ya. Lock cabin itu di dalam aja. Kita pun banyak begitu. Di rumah aja curiga aja. Itu maka ini kebetulan datang cucu sore kali aku. Bulan pakai masker kami. Berapa hari buka masker di rumah. Nggak apa-apa di rumah. Aku cerita tentang bagaimana aku menangkap kata-kata curiga ini kan gitu. Aku ini termasuk otak yang paling sering curiga nih, Bung. Kita kembali ke COVID tadi ya. Ukuran COVID itu dianggap banyak orang yang menderita, dihitung dari BOR ya. Bed occupancy rate-nya kan begitu. Iya. Banyaknya pasien yang masuk ke rumah sakit kan begitu. Sampai-sampai ada salah satu rumah sakit swasta di Medan ini membuat tenda, ya kan begitu. Ya. Membuat tenda karena harus menampung pasien-pasien COVID kan begitu. Nah sekarang berdasarkan yang data yang aku peroleh, BOR di Kota Medan, artinya di rumah sakit, itu boleh dikatakan hanya 3%. Ya. Maaf kalau di angka ini salah aku ya, tapi pokoknya sangat apa. Sehingga akhirnya rumah sakit tadi awalnya yang sudah membuat tower, yang membangun rumah sakit, ini udah bingung nih. Ya kan? Udah tak ada pasien, sedangkan bangunan harus bangun. Jadi di otak aku ini, bukan bicara tentang kesehatan aja, aku bicara tentang masalah ini ada unsur bisnis nggak dari rumah sakit nih kan begitu. Sehingga COVID ini selalu di blow up, ya tetap masih ada. Itu pertanyaan aku tadi di awal kepada Bung Dokter kan begitu. Jadi begini Tengku ya, semua rumah sakit itu diperintahkan. Ya, oke. Diperintahkan oleh Kemkes harus menerima pasien COVID. Oke. Mau tidak mau, kalau tidak boleh, seharusnya tidak ada yang mau terima kan. Itu uang penggantiannya entah ada atau tidak diterima, ada tapi pas-pas saja. Waktu Juli Agustus itu bukan main banyaknya di mana-mana. Di rumah sakit yang saya dulu kerja, dibikinlah tenda-tenda di luar karena IGD tidak mampu menampung lagi. Oksigen langka, di sini masih ada tapi susah carinya. Sekarang kalau turun ini di Medan 3%, coba dicek lagi itu pas-pasan itu WHO itu. Kalau Jakarta sudah di bawah itu jauh. Kalau COVID-19 sudah kurang, pasien datang kurang, bingunglah rumah sakitnya. Kalau pasien dia bongkar kembali itu semua tenda-tenda. Nah, itu udah resiko dia lah, apa mau dibikin. Ya, saya itu perintah Depis waktu itu. Harus terima, tidak boleh tidak terima. Nanti urusan berikutnya gitu. Tidak semua rumah sakit, dokter. Jadi kan ada beberapa rumah sakit yang memang melayani pasien COVID. Ada yang rumah sakit yang tidak. Kalaupun mereka melayani, itu sudah berdasarkan pasien umum, kan begitu. Yang harus berbayar. Sedangkan kalau yang melayani pasien itu kan dari Depkes ataupun dari BPJS, kan begitu. Itu yang saya pahami gitu, dokter. Jadi semua RSUD waktu itu sudah bikin tenda. Harapan kita bikin tenda karena nggak sanggup lagi rumah sakitnya di tempat biasa. Nah, nanti udah bergeser lah seperti kereta api lah. Kepala kereta api sudah lewat gerbongnya gitulah ya. Tapi Bang Halis ya, kecuali Bang Halis beralasan. Aku juga sempat berpikir begitu ya, bagaimana sekarang. Cuman kan choice-nya kan tidak banyak, hanya 2. Anda memperbaiki kesehatan, tetapi ekonominya jadi lemah. Anda mau memperbaiki ekonominya, menegakkannya, nanti kesehatannya ini. Macam sekarang lah, aku tidak tahu persis ya. Correct me if I'm wrong. Bahwa ketika kemudian kita memborong Sinovac banyak-banyak pertama kali. Kemudian tiba-tiba orang tidak mau lagi pakai Sinovac, masuk yang lain. Nah kemudian
pemerintah minta itu Sinovac dipakai. Barangkali itu salah satu cara untuk menutup kerugian juga. Sudah terlanjur dibeli. Yang dibeli mungkin yang beli itu mungkin perusahaan farmasinya, tetapi kan pemerintah membayar ke dia. Jadi bagaimana mengambil kembali uang itu? Jadi begini, ada choice. Kita dicegat orang tengah jalan, diancam pakai pisau, ditanya orang, nyawa atau harta? Harta kita kasih, bukan nyawa. Nah, kenapa? Jadi itu juga sekarang mau nyawa atau harta? Harta diturunkan, tapi berdampak ekonomi juga. Jadi sebenarnya kayak berbanding terbalik lah. Nanti kita naikkan tingkat kesehatan, lemah lah. Macam ini Bang, ada yang berbayar tidak berbayar booster itu. Mungkin itu ada juga pertimbangan finansial di situ. Ya, pemerintah nggak akan sanggup lagi membayar. Udah jutaan dolar itu. Ya. Itu semua booster nanti, kecuali orang yang rawan lah, orang tua, itu semua bayar. Makanya saya dengar kemarin diskusinya, 300.000 atau berapa untuk booster. Mau apapun boleh boosternya, jika disediakan aja. Sinovac dan China, Pfizer, macam-macam. Tapi yang jelas kita ini kalau mau Sinovac nggak bayar. Barusan kemarin saya baca bahwasannya katanya vaksin merah putih itu sudah dipersiapkan untuk jadi booster. Itu gimana menurut dokter tuh? Merah putih ini yang biasa, dan ini dibuat dengan cara vaksin yang biasa setahu saya. Dan itu Indofarma kan, Bio Farma apa Indofarma? Bio. Yang biasa tahun 2022 ini keluar ini. Jadi itu kuman yang dimatikan. Jadi itu bisa jadi booster ya. Jadi mudah-mudahan memang keluar namanya merah putih. Udah terdaftar ada 100 lebih di dunia vaksin ini sedang diteliti atau sudah tidak ada dari Indonesia. Wah, yang aku tahu ya. Sekarang mungkin sudah ada negara vaksin merah putih. Nah, vaksin merah putih ini karena pembuatannya berdasarkan kaidah-kaidah yang ilmiah, ya kita percayalah. Ini sekarang sedang di trial ini. Trial berapa orang itu berapa bulan. Baru 2022 akan di-launch. Dan ini pasti akan dijadikan booster lah. Karena di Indonesia ini sudah banyak, udah hampir 70%. Ya, kalau satu kali sudah lebih 7%. Bahkan katanya dokter bukan hanya sekedar booster, bahwasanya vaksin COVID-19 dapat diatasi dengan vaksin merah putih. Ya, sama tuh. Variannya Bang. Jadi begini Bang Santoso, barangkali kawan-kawan juga bisa melihat ya. Sekarang memang betul kata si Bersiar tadi. Ada semacam ketidakpastian kita terhadap penyerangan dari Omicron ini. COVID, Delta, Omicron. Dan kemudian kita berpikir, apalagi setelah ini? Iya. What next? Itu ada ketakutan juga. Kemudian risauan aku satu itu tidak ada gejala. Jadi how can we know? Itu dia. Bahwa kita itu kena Omicron karena kita nggak ada gejala. Business as usual, kesehatan kan biasa, nafsu makan masih biasa. Kita nggak tahu. Jadi mungkin inilah yang dikatakan kita harus berdialog dengan diri kita sendiri ya, Bersiar. Ya, menenangkan pikiran kita dengan banyak membaca, dengan banyak mengetahui, dan mungkin banyak bertanya. Ya, kalau tak bertanya sesat di jalan. Orang Padang bilang ya apa? Sase ya. Nah, saya kira itu lebih pada tindakan pribadi-pribadi. Apakah pemerintah membiarkan begitu saja ketidakpastian ini? Secara pribadi, ya. Ya itu kalau tadi kan namanya menenteramkan diri, menjaga kesehatan, yang saya maksud untuk ketidakpastian itu semestinya pemerintah menciptakan semacam komunikasi publik yang lebih sejuk, ya, yang lebih menenteramkan ya di dalam melansir atau melaunching berbagai informasi yang langsung berkenaan ke masyarakat. Jadi jangan membuat sebuah komunikasi publik yang tidak sejuk, ya, yang malah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan kecurigaan-kecurigaan. Apalagi antara mereka terjadi silang pendapat yang saling bertentangan. Iya, itu dia. Jadi rakyat mau bagaimana? Mana nih yang benar ini gitu loh. Sementara kita diminta lebih mengkonsolidasi diri sendiri gitu ya.
Tetapi sementara ada arus informasi yang apa kadang-kadang kurang sejuk gitu loh Pak. Jadi gini, lebih banyak ini nanti menyinggung masalah how to communicate, ya, bagaimana Iya. dengan semua orang. Nah, ini sulit, ya. Aku harus mengatakan bahwa ini sangat sulit. Sebab ini bukan hanya kejadian di Indonesia. Negara adidaya, Amerika, kemudian Eropa segala macam pun susah untuk menyatukan pendapat atau memberi semacam kepastian. Itu WHO juga tidak mengatakan Anda harus begini. Dia hanya tekankan masker, distance, Iya. cuci tangan. Dan itu sudah sangat lama. Ya, dan itu tidak ditambah lagi. Jadi dia bilang stay at home, ya begitu ya itu. Nah, ini sulit. Ya. Nah, ini masalah bagaimana berkomunikasi. Tadi pagi aku kebetulan melihat satu meme, ya, meme yang mengatakan begini. Seorang dokter yang terkenal itu, yang dokter Tirta yang dikenal itu, ditanya oleh orang dan di video dia tanya, bagaimana katanya jika kita pakai Sinovac yang pertama, Sinovac yang kedua, maka yang ketiga katanya sebaiknya pakai yang lain, dia bilang. Ya, sementara pekan lalu aku juga baru dikasih tahu si Barudin, nah, kau kan pertama Pfizer, kedua Pfizer, maka boosternya pun Pfizer. Nah, udah cocok kali itu. Nah, jadi bagaimana aku mencoba pikiranku ini, Bang Dokter, Bang Santoso? Begini, dulu pun sudah bilang ya, ini sesuatu yang baru. COVID-19 ini sesuatu yang baru. Awak pun dalam 2 tahun ini ya belajar. Ya. Ini. Banyak yang kita belum tahu dan baru tahu setelah terjadi. Gitu juga kalau vaksinasi itu. Kita itu maksud abang masyarakat dunia lah ya. Ya dunia. Ya, dokter-dokter luar negeri yang jago-jago itu nggak tahu dia. Di Amerika karena kebetulan dimulai dengan 3 vaksin, 2 lah terutama Pfizer dan Moderna. Dia di situ pengetahuannya tambah. Walaupun dokternya banyak Sinovac. Kalau Cina mulai Sinovac, dia lebih tahu mengenai Sinovac. Turki lebih tahu mengenai Sinovac. Kita juga begitu. Jadi banyak hal-hal yang baru. Ditanya, seperti kata kawan itu tadi, banyak ketidakpastian yang akan datang ini. Tak tahu kita. Makanya ada namanya, cuma menurut saya kurang aktif. Itu pusat edukasi kesehatan. Itu selalu mengedukasi. Naiknya sekian, turunnya sekian, dia edukasi. Vaksin harus begini-begini. Banyak hal dia tidak berani jawab karena tidak pasti, tidak tahu nanti jadi apa. Pasti akan ada mutasi. WHO nggak banyak cerita. Dia harapkan, kemana ada Direktur Jenderal WHO itu, bilang ke atas kerjasama kita semua, kalau bisa semua bekerja sama, 2022 ini baru COVID-19 akan turun drastis. Dia mengharapkan kita semua. Tapi kita kan susah ini. Jadi dia sementara itu berlangsung tetap prokes kita. Pakai masker, jaga-jaga, desinfeksi atau cuci tangan. Ya, ini vaksinasi itu dia wajibkan. Jadi ini kemana-mana ini kita pakai. Jadi begitu bersiar. Bahkan WHO aja tidak bisa memberikan saran apa yang harus dilakukan. Jadi itulah saya jadi apa Bang Izhari dan Pak Santoso. Jadi teringat seorang filsuf dari abad keberapa itu yang namanya Albert Camus yang bercerita tentang absurditas. Apa namanya, manusia berhadapan dengan masa depan yang tak jelas, yang kabur. Bahkan sampai digambarkan ada seorang manusia bernama apa? Sisyphus yang membawa batu ke puncak bukit, kemudian di tengah jalan jatuh lagi, dan dia ambil lagi, dia pikul lagi, jatuh sepanjang lagi. hidupnya. Jadi apa namanya, dalam menghadapi masa depan ini kita berhadapan dengan absurditas yang justru non-COVID ya, non-Omicron, non-varian baru gitu loh. Sesuatu yang lebih menyangkut psikologi gitu loh. Jadi kalau sudah berhadapan dengan absurditas ini, wah, ini kita
seperti menunggu sesuatu, tetapi yang ditunggu tidak tahu ada yang menunggu atau tidak bisa merespons penungguan itu. Maka lagi-lagi secara filosofis, aku teringat drama Samuel Beckett, Waiting for Godot. Ya, Godot, ya. Jadi menunggu dan menunggu. Apa yang kau keluh kesahkan itu kurasakan juga. We don't know nothing about this, ya. Iya. Tetapi yang susahnya juga, we don't know where to ask. Kemana mesti bertanya? Iya. Katanya Bang Santoso, dengan sangat rendah hati Bang Santoso mengatakan, aku pun baru belajar ini tabib kampung, katanya. Jadi kita tidak pernah dapat jawaban. Jadi akhirnya memang kembali pada wisdom masing-masing. Yang pertama mesti kita pegang adalah hidup bersih. Ini sejak kita kecil sudah kita dengar ini. Cuci tanganlah sebelum makan, potonglah kuku, bersihkan belakang kuping. Ya. Kemudian makanya ada yang bilang kalau Bang Haris sama Jaya setuju nih, berwudulah 5 kali sehari. Nah itu juga membantu kebersihan kita. What's become known as the Omicron variant was first detected in southern Africa back in November.